Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak yang solih dan solihah. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta bermanfaat dunia dan akhirat, mari kita buka dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi kita hari ini, kita akan belajar tentang indahnya tadarus Al-Quran. Tadarus berasal dari kata darasa, yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti membaca dan mempelajari Al-Quran. Tadarus Al-Quran dapat dilakukan sendirian atau bersama-sama, baik di rumah, musola, atau masjid, didampingi oleh seorang ustadz atau ustazah, agar pembacaan Al-Quran dapat dilakukan dengan baik dan benar. Kegiatan tadarus Al-Quran umumnya dilakukan pada saat bulan Ramadan. Masjid-masjid dan musola marak dengan bacaan Al-Quran secara silih berganti oleh banyak orang. Tadarus Al-Quran di sekolah biasanya dilakukan pada pagi atau siang hari setelah kegiatan salat duha. Semua pelajar yang beragama Islam beramai-ramai melaksanakan tadarus Al-Quran dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu, kemuliaan, dan ampunan. Tata cara tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak sama seperti membaca kitab ataupun buku lainnya. Hendaknya kita memperhatikan beberapa ketentuannya, yaitu 1. Suci badan. Badan dan pakaian harus bersih dari kotoran dan najis. 2. Wudu. Hendaknya kita berwudu terlebih dahulu sebelum tadarus Al-Quran. 3. Bersih tempat. Tidak boleh bagi kita membaca Al-Quran di tempat-tempat yang tidak pantas, seperti tempat yang kotor. 4. Berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. 5. Dianjurkan menghadap kiblat. 6. Membaca ta'awudz di awal tadarus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 7. Membaca basmalah di setiap awal surat. Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. 8. Tidak berbicara dan bercanda. 9. Khusyuk, yaitu menghadirkan hati saat membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Tenang dan tentram. Membaca Al-Quran tidak dengan tergesa-gesa, gugup, atau merasa dikejar. 11. Tartil. Membaca Al-Quran secara perlahan dan sesuai dengan kaidah tajwid. 12. Tadabbur. Berusaha memahami Al-Quran sehingga dapat menjadi pelajaran dan petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Keutamaan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan. Tadarus Al-Quran sangat utama, teristimewa pada bulan Ramadan, karena semua amal kebaikan dilipat gandakan. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ayo kita perbanyak ibadah pada saat bulan Ramadan, terutama tadarus Al-Quran
untuk menambah keimanan dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaat tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran mengandung banyak manfaat, antara lain yaitu 1. Semakin dekat dengan Allah dan menumbuhkan kecintaan kita kepada Al-Quran. 2. Memperlancar membaca Al-Quran. 3. Hati akan menjadi tenang dan tentram. 4. Mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang yang membaca Al-Quran sedang dia pandai membacanya, maka akan bersama malaikat, dan orang yang membaca Al-Quran dengan bersusah payah atau mengejanya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Muttafaqun alaih. 5. Memperoleh ilmu dalam Al-Quran untuk dijadikan pedoman hidup. 6. Memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, tugas kamu adalah membaca Al-Quran surat Al-Alaq dan terjemahannya, didampingi oleh ayah dan bunda. Semangat membaca Al-Quran! Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa anak-anak di video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.